I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the block. A. Dasar-dasar analisis biaya volume laba. Analisis contribution margin menurut Garrison, akuntansi manajemen, mengemukakan bahwa contribution margin merupakan jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi biaya variabel yang akan merupakan jumlah yang akan menutupi biaya tetap dan kemudian menjadi laba. Definisi analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Perencanaan laba. Menurut Harahap berpendapat bahwa perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Kegunaan analisis biaya volume laba. Menurut Bustami, diantaranya yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 4. Mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. 5. Menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. B. Analisis target laba dan titik impas. Analisis target laba digunakan untuk menentukan seberapa banyak suatu produk, barang, atau jasa yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba pada tingkatan tertentu untuk suatu periode. Analisis titik impas adalah tingkat penjualan yang dihasilkan ketika laba perusahaan adalah 0. Analisis titik impas digunakan untuk menentukan seberapa banyak produk, barang, atau jasa yang dijual untuk mencapai titik impas. Untuk mencari jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dibandingkan antara biaya tetap dengan margin kontribusi. Jalan pintas untuk menghitung unit titik impas. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Pada titik impas, margin kontribusi sama dengan beban tetap. Unit titik impas lebih cepat dihitung dengan memfokuskan pada margin kontribusi. Dengan rumus, jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Penjualan per unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Target laba di sini adalah laba operasi di atas 0 atau titik impasnya yang dapat dinyatakan dengan jumlah dolar atau sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Target laba setelah pajak. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan karena pajak yang dibayarkan untuk laba 0 adalah 0. Apabila perusahaan ingin menghasilkan laba bersih tertentu, target laba dinyatakan sebagai laba bersih, maka harus ditambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi. Dengan rumus laba sama dengan laba operasi dikurang pajak atau dengan laba operasi dikurang dalam kurung tarif pajak dikali laba operasi. Atau dengan cara kedua yaitu laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dalam kurung 1 dikurang tarif pajak. C. Pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya. Pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya. Yang pertama, analisis hubungan biaya volume laba merupakan salah satu faktor kunci dalam berbagai keputusan manajemen, misalnya pemilihan jenis atau kelompok produk.
strategi pemasaran, pemanfaatan fasilitas produksi, dan sejenisnya. Konsep analisis hubungan biaya volume laba merasuki bidang manajemen karena konsep ini berhubungan dengan bagaimana seorang manajer melaksanakan tugasnya. Konsep ini memiliki manfaat yang besar sehingga berfungsi sebagai alat manajemen yang penting untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu analisis hubungan biaya volume laba memiliki keterkaitan dengan harga jual produk atau jasa. Volume atau tingkatan kegiatan biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan komposisi produk atau jasa yang dijual. Analisis biaya volume laba seringkali secara sederhana dijelaskan sebagaimana analisis break-even. Hal ini kurang tepat karena analisis break-even hanyalah salah satu bagian dari konsep analisis biaya volume laba. Kendati demikian, perusahaan juga harus menyadari bahwa analisis break-even adalah bagian kunci dari analisis biaya volume laba. Asumsi-asumsi dalam analisis biaya volume laba. Yang pertama, fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, harga biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Yang kelima, harga penjual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Pertimbangan khusus, analisis biaya volume laba hanya dapat diandalkan jika biaya ditetapkan dalam tingkat produksi tertentu. Semua per unit yang diproduksi diasumsikan terjual, dan semua biaya tetap harus stabil dalam analisis CFP. Asumsi lain adalah semua perubahan biaya terjadi karena perubahan tingkat aktivitas. Pengeluaran semi variabel harus dipisahkan antara klasifikasi pengeluaran dengan menggunakan metode tinggi rendah, plot sebar, atau regresi statistik.